Shalom Jemaat GBI Citra Family terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berdoa semoga saudara dalam keadaan yang sehat dan antusias untuk beribadah. Sesaat lagi kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang boleh Tuhan perbuat dan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar lagi kami akan memuji dan meninggikan nama Engkau, kiranya Engkau bertata atas setiap pujian kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap untuk memuji Dia, sama-sama kita katakan, Amin. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau puji nama Dia. Kita mau katakan bahwa Yesus adalah sahabat kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita mengatakan hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari kita menyanyikan pujian ini dari awal. Dengan iman kita, kita mau katakan bahwa hidup yang kupilih membuatku berarti. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku.
selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Mari bersama-sama kita memberikan tepuk tangan kemuliaan buat Dia, Raja segala raja. Haleluya. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Di tengah luasnya samudra, di tengah badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu,
perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kami percaya Engkau turut bekerja Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan hari ini Tuhan, ketika kami beribadah, Engkau juga bekerja di tengah-tengah kami. Kalau sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan sharing isi dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang bertata, Tuhan yang bertata dalam setiap firman yang boleh dibagikan. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya apapun yang ia sampaikan, semuanya berasal dari hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita awali dengan doa untuk sebentar kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh mendapatkan satu kesempatan yang paling baik di dalam hidup kami, yaitu untuk kami duduk diam untuk mendengar sebagian daripada sabda-Mu. Biarlah Tuhan, kami percaya akan firman-Mu, akan sabda-Mu, menuntun kami, memberikan jalan kami yang terbaik di dalam mengatasi setiap persoalan dan pergumulan kami. Itu sebabnya Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu diberkati oleh Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengar diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Ada pantun buat kita. Pergi ke Singapura mencari anak darah. Anak darah didapat, hatilah gembira. Saya bersyukur bisa melayani saudara. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita kembali dihantui oleh kabar yang tak sedap. Ya, kasus Omikron melonjak begitu cepat, merebak begitu cepat, penularannya begitu cepat, saudara-saudara. Kasus sebelumnya kita mendengar kasus Delta begitu merebak di India. Lalu tidak berapa lama, saudara-saudara, hal itu juga merebak di Indonesia. Orang begitu takut, orang begitu khawatir akan virus ini, saudara-saudara. Belum selesai, saudara-saudara.
virus Omikron muncul. Tetapi virus Omikron juga belum selesai. Saudara-saudara, di penelitian di Universitas IHU di Perancis, saudara-saudara, ditemukan varian baru. Itu sebabnya dinamakan virus IHU. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara, kita pasti tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah, saudara-saudara. Tuhan mau iman kita semakin dewasa. Tuhan mau karakter kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, makan baikut disertai timun, tidak tahan rasa enaknya. Jangan takut kepada hal apapun, karena Tuhan di pihak kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, pada bulan ini tema kita masih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara, kita akan membaca ayat yang menjadi tema kita pada bulan ini, saudara-saudara, di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Demikian kata firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan satu perintah. Bukan saja ketika Yesus memberikan jawaban atas pertanyaan orang Farisi, atas pertanyaan orang Saduki, saudara-saudara. Tetapi jawaban Yesus juga berlaku buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini merupakan satu perintah buat kita. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, sudah barang tentu, saudara-saudara, kita akan mengasihi sesama manusia. Dan saudara, mengasihi manusia karena mengasihi Tuhan. Itu penting. Ya, mengasihi manusia karena kita mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23 dikatakan, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara, ini merupakan buah roh. Kasih itu ditaruh pada tempat yang pertama. Lalu kalau kita merujuk kepada 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ke 7. Di situ dikatakan, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kasih, ya, kasih itu menjadi prioritas yang utama. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Galatia 5 maupun di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8 tadi, kasih itu ditulis pada prioritas pertama, ya, dari segala buah roh. Ini menunjukkan apa, saudara? Ini menunjukkan bahwa kasih, ya, kasih itu adalah dasar dari segala sesuatu, dasar dari segala perbuatan baik
dan luhur. Ini berbicara mengenai moralitas manusia, saudara-saudara. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang luhur, segala sesuatu yang bernilai, segala sesuatu yang bermartabat bagi kehidupan manusia. Itulah moralitas. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sebuah pijakan. Untuk apa? Untuk membangun moral bagi kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita pernah melihat atau pernah mendengar ada sebuah film yang berjudul Ada Apa Dengan Cinta. Ya, ada apa dengan cinta? Nah, saudara-saudara, pada pagi hari ini, saudara-saudara, ya, pada pagi hari ini ada satu pertanyaan besar. Ada apa dengan kasih? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat ya beberapa hal. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang salah mengerti atau tidak mengerti apa arti dari kasih itu. Ya, misalnya saudara-saudara, seorang pemuda pria ya mengatakan sayang, atau mungkin istilah keren sekarang, beb, aku sayang kamu. Beb, aku mencintai kamu. Udahlah, ayo kita bersenang-senang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata mengasihi yang disampaikan oleh seorang pemuda ini merupakan, saudara-saudara, ajakan kepada pacarnya supaya pacarnya memenuhi hasrat seksualnya. Apakah itu kasih? Saudara-saudara, ya, seorang anak kecil mengatakan, "Mama," ya, contoh saja saudara-saudara, anak saya waktu masih kecil, saudara, ya, Nino anak saya. Pada masih kecil itu, saudara-saudara, kalau dia melakukan sesuatu kesalahan dan harus didisiplin oleh kita, papanya atau mamanya, anak ini mulai membujuk, ya, mulai dekat-dekat, ya, mulai peluk. Dia mengatakan, "Mama, Nino sayang mama. Papa, Nino sayang papa." Ya, saudaraku, ini maksud dari anak kecil, ya, mengasihi dengan harapan apa? Dengan harapan supaya kesalahannya tidak didisiplin oleh orang tuanya. Ada maksud tertentu, saudara-saudara. Ya, mungkin seorang lain berkata begini, saudara-saudara. Ya, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, aku mencintai Engkau. All out, aku mengasihi Engkau, Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah benar maksud anak muda ini tulus? Ataukah maksud dari seseorang yang mengasihi Tuhan ini tulus, saudara-saudara? Ya, mungkin dia berharap bahwa Allah bisa membantu untuk jalan keluar bagi masalahnya. Mungkin dengan maksud supaya Tuhan memberkati usahanya, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa orang merancukan atau mengalami kesalahpahaman, saudara-saudara, atau bisa disebut juga salah kaprah, ya, salah kaprah dengan daya tarik fisik. Ini khususnya untuk para peserta BPN. Tolong dengar baik-baik para peserta BPN jika mengikuti ibadah raya ini. Ya, saudara-saudara, ini biasanya begini. Karena kecantikan waktu muda atau karena ketampanan waktu muda, maka ya si laki-laki jatuh pada wanita. Atau mungkin karena ketampanan si pria, maka si wanita jatuh cinta, saudara-saudara. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu kekal kondisionalnya, saudara-saudara? Kondisinya apakah kekal? Ternyata tidak, saudara-saudara. Hari ini tua, besok bisa, hari ini muda maksud saya, hari ini muda, besok bisa tua. Hari ini kenceng, maco, saudara-saudara. Ya, kenceng, ya, kulitnya kenceng. Tetapi suatu ketika ini bisa kendor. Muka ini bisa keriput, saudara-saudara. Usia ini bisa bertambah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Cinta pada pandangan pertama itu sangat bahaya, ya, sangat bahaya. Saudara pernah dengar lagu begini? Lirikan matamu menarik hati, oh senyumanmu merdu sekali. Nah, itu sebagian kalimat saudara-saudara di dalam lagu dangdut yang saya dengar, saudara-saudara, ya. Nah, lirikan matamu menarik hati, saudara-saudara. Senyumanmu indah sekali, saudara-saudara. Lalu membuat jatuh cinta, membuat jatuh hati, saudara-saudara. Atau mungkin di dalam versi pop, ya, ada seorang anak muda yang jatuh cinta. Lalu dia berkata begini, oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, ku rindu dia. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, begitu ungkapannya mesra sekali, saudara-saudara. Ya, ungkapannya mesra. Cinta atau kasih sama sekali bukan arti yang sebenarnya apabila saudara-saudara masih bersifat egois atau tertuju kepada diri sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita ingat, ya, bahwa kasih kalau masih bersifat egois hanya untuk kepentingannya sendiri, itu bukanlah kasih yang sebenarnya. Pada pagi hari ini, saudara, pada pagi hari ini kita akan membahas satu pertanyaan, ada apa dengan kasih? Seperti tadi saya utarakan, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, kita akan melihat ada apa dengan kasih. Yang pertama, dasar dari kedewasaan iman atau kedewasaan rohani. Jadi kasih itu merupakan dasar. Tadi saya katakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, buah roh, ya, diawali dengan kasih. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti tadi saya katakan, ya, bahwa kasih itu ditulis pada prioritas pertama dari segala buah roh yang ada. Dan ini menunjukkan bahwa kasih adalah dasar dari segala perbuatan baik dan luhur yang saya sebutkan dengan moralitas sebagai pijakan untuk membangun moral kehidupan kita, membangun karakter kita supaya karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama adalah saudara-saudara, kita melihat bahwa masyarakat yang ada di kota Korintus itu suka dengan hal yang aneh-aneh, ya, perilaku aneh, ya, ada mungkin penggunaan bahasa roh yang aneh dan lain sebagainya. Karunia, ya, dengan adanya hal-hal tersebut di atas, saudara-saudara, mereka menganggap apa, saudara? Mereka itu sebagai orang yang matang secara rohani, atau orang yang paling dekat dengan Tuhan. Ini bahaya, saudara-saudara, ya, ini bahaya. Sedangkan Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa apa, saudara? Segala karunia, ya, karunia itu luar biasa, ya, karunia itu luar biasa, dan kemampuan yang terbaik itu, saudara-saudara, tidak berarti, tidak berharga apapun kecuali yang memilikinya juga memiliki kasih. Ya, Rasul Paulus pernah mengatakan, ya, seandainya saya bisa membakar diri hidup-hidup jika tidak didasari karena kasih, maka itu sama seperti gong yang gemerincing. Tidak ada artinya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama,
yang menjadi ciri kedewasaan rohani, yaitu hidupnya dipenuhi dengan kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua, saudara, ada apa dengan kasih? Kehidupan di dunia ini, saudara-saudara, itu akan menjadi indah karena ada kasih. Saudara-saudara, gak perlu ada polisi, gak perlu adanya alarm anti maling, gak perlu adanya CCTV di sudut ruang, saudara-saudara. Tidak perlu adanya rudal, tidak perlu adanya senjata, tidak perlu adanya pesawat pengintai, ya, tidak perlu adanya alat-alat canggih yang lainnya, saudara-saudara. Tidak perlu, ya, adanya demonstrasi, lapor sana, lapor sini, saudara-saudara. Tidak perlu, tidak perlu mengadukan, ada perceraian, ya, ke pengadilan, nggak perlu. Kalau hidup kita memiliki kasih. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kalau dunia ini diwarnai dengan kasih, saudara-saudara, bukankah hidup ini indah? Ya, sayang seribu sayang, dunia ini belum diwarnai dengan kasih. Itu sebabnya saya mengajak kepada saudara, kawanan domba Allah yang ada di GBI Citra Family, ya, mari kita mau belajar berangkat dari diri kita untuk memiliki kasih. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya ada apa, ya, dengan kasih? Yang ketiga, saudara-saudara, kasih itu merupakan hukum yang tertinggi, ya, merupakan hukum yang tertinggi. Yang ketiga, saudara-saudara, ya, kita menjawab, ada apa dengan kasih? Yang ketiga, kasih merupakan hukum yang tertinggi. Ya, kasih hukum yang tertinggi. Seringkali begini, saudara-saudara, ya, terjadi ketika panggilan Allah untuk mengasihi, ya, untuk mengasihi. Ada panggilan, ada dorongan, ya, kita mengasihi, ya. Tetapi kemudian kita melanggar hukum manusia, saudara-saudara, ya, yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Bukan hukum manusia, hukum positif yang berlaku di Indonesia, saudara, ya. Bukan, tetapi hukum yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Nah, misalnya begini, saudara-saudara, ya. Ini ada cerita begini. Ada seorang wanita, dia adalah seorang hamba Tuhan yang bernama Corrie ten Boom, ya. Dia hidup pada masa Perang Dunia Kedua. Saudara, apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum yang berlaku waktu itu, yaitu hukum Nazi, ya, hukum Nazi, saudara-saudara, ya. Ibu ini menyembunyikan orang-orang Yahudi yang sedang dikejar-kejar oleh tentara Nazi, saudara-saudara, untuk dibunuh. Apa yang dilakukan Ibu Corrie ten Boom ini, saudara-saudara? Ya, dia menyembunyikan orang-orang Yahudi di rumahnya. Dan ini kalau tertangkap, ya, tertangkap oleh tentara Nazi, saudara-saudara, dia pasti sudah tahu apa yang akan dialami. Dia akan dipenjara, bahkan mungkin dibunuh. Tetapi ibu ini memilih, saudara-saudara, ya, ibu ini memilih untuk melakukan hukum kasih. Ya, dia memilih untuk melakukan hukum kasih. Dia memilih untuk melindungi. Dia memilih memberi hak kehidupan bagi sebagian orang Yahudi yang mencari perlindungan. Dia menentang hukum yang terjadi waktu itu, karena hukumnya tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang lagi, seorang tokoh bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia adalah seorang pendeta, dia seorang teolog, ya, teolog Jerman. Dia seorang yang mengasihi Tuhan. Dia juga seorang yang mengasihi negaranya.
Tetapi saudara-saudara, dia menentang kekejaman Hitler, ya, masih sejaman dengan Ibu Corrie ten Boom, ya, dia menentang kekejaman Hitler. Saudara, kalau misalnya boleh memilih, ya, atau mungkin ada pilihan, dia bisa saja memilih untuk dia pergi ke Amerika, ya. Dia pergi ke Amerika dan melakukan sesuatu, mungkin dia berbicara di forum internasional, saudara-saudara, ya, dengan bebas tentunya, saudara-saudara. Tetapi dia tidak melakukan itu. Ya, dia memilih untuk tinggal di Jerman. Dia seorang Jerman, dia mengasihi bangsa Jerman, dia mengasihi negaranya. Saudara-saudara, tetapi dia tidak suka dengan apa yang dilakukan, ya, oleh pemimpinnya, karena yang dilakukan adalah kekejaman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku, kalau misalnya, ya, Dietrich Bonhoeffer ini masih tinggal di Jerman, hidup di Jerman, tetapi memusuhi, ya, melawan Nazi, bukan karena dia benci, bukan karena dia dendam, melainkan dia mengasihi orang-orang yang dianiaya. Saudara tahu konsekuensinya? Akhirnya dia harus membayar dengan nyawanya sebagai pahlawan iman. Dia mati, ya, dia mati, saudara-saudara, untuk membayar apa yang sudah dia lakukan, melakukan firman Tuhan. Konsekuensinya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang keempat, saudara-saudara, ya, ada apa dengan kasih? Yang keempat, ayo kita lakukan, alirkan, ya, alirkan cinta kasih di dalam hidup kita, ya. Nggak mungkin, kalau mungkin saudara bertanya, apa Handok itu teori? Prakteknya, saudara-saudara, saya menantang kehidupan saudara dan saya untuk mempraktekkan, mengalirkan aliran kasih itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini ada satu contoh lagi, saudara-saudara. Ya, ini kesaksian dari pendeta Tom Tarrants. Tom Tarrants. Saudara, dia menulis sebuah buku yang berjudul He is My Brother. Ya, saudara-saudara, di dalam bukunya itu ada banyak kesaksian. Ya, kesaksian. Tom Tarrants ini adalah seorang pria yang hidupnya dipenuhi dengan kebencian, saudara-saudara. Benci sama siapa, saudara-saudara? Persoalannya, ya, benci sama siapa? Dia benci kepada siapa saja, terutama orang kulit putih dan orang Yahudi. Saudara, ya, dia benci dengan orang kulit putih dan orang Yahudi. Kemana-mana dia selalu membawa senjata. Kemana-mana dia membawa senjata atau senapan laras panjang di mobilnya. Selalu ada senjata. Selalu mencari kesempatan untuk bertengkar. Selalu mencari kesempatan untuk bikin masalah. Satu kali, ketika dia sedang ada dalam satu keributan, saudara-saudara, akhirnya dia ditangkap, saudara-saudara, dibawa ke kantor polisi, diperiksa, dan seterusnya. Lalu kemudian diajukan ke pengadilan, saudara-saudara, akhirnya dia dipenjara. Ya, dan ada bukti-bukti yang memberatkan buat dia, ya, saudara-saudara. Dia dipenjara akhirnya. Saudara-saudara, kemudian di dalam kondisi dia terpenjara, dia tidak bisa melakukan banyak hal, saudara. Di situ dia menemukan sebuah Alkitab, ya, saudara-saudara. Kemudian dia membaca. Dia membaca dan membaca. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Juru Selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya dia
berubah. Dia berubah sekeluar dari penjara, saudara-saudara, ya. Semakin keluar, setelah keluar dari penjara, saudara-saudara, dia mencari sebuah gereja dan mau belajar banyak, ya, tentang Alkitab, ya. Dan dia menceritakan kisah hidupnya, ya, di mana dia kehidupannya dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan amarah, terutama kepada orang kulit hitam dan orang Yahudi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi semenjak dia berjumpa dengan Juru Selamat, hidupnya diubahkan. Hari ini, saudara-saudara, kekristenan kita juga harus beranjak, bukan sebatas kekristenan teori, tetapi kekristenan yang mempraktekkan. Bagaimana bisa menjadi seorang Kristen yang mempraktekkan ketika hidup saudara belum berjumpa dengan Juru Selamat? Kita akan menjadi orang Kristen yang praktek kasih setiap hari ketika kita sudah berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Yang setuju katakan amin, saudara. Haleluya, haleluya. Hidupnya dipenuhi dengan pengampunan. Hidupnya dipenuhi dengan kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya Tom Taran ini menjadi seorang pendeta yang kemudian dia menggembalakan sebuah sidang yang multi etnis. Artinya bukan satu suku saja, tetapi suku yang beragam. Hatinya sudah dipulihkan. Hatinya penuh dengan kasih. Hari-hari ini, saudara-saudara, mari kita kembangkan sikap yang penuh dengan kasih. Jangan kita simpan dendam, ya. Jangan sampai kita simpan amarah. Jangan sampai kita mungkin menyimpannya sampai menjadi satu kepahitan, saudara-saudara. Kita mau buang racun itu. Kita mau buang racun itu sehingga kehidupan rohani saudara menjadi sehat. Alirkan kasih, saudara. Alirkan kasih. Seberapapun kita bisa melakukannya, saudara-saudara. Alirkan kasih, ya. Alirkan kasih. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hidup ini adalah kesempatan, ya. Kesempatan untuk apa? Mungkin, saudara-saudara, ada kesempatan kita untuk mengasihi. Mengasihi dengan kata-kata, dengan kata-kata penghiburan, dengan kata-kata peneguhan, dengan kata-kata mungkin teguran dalam kasih, saudara-saudara, ya. Kita mengasihi dengan bentuk perhatian, ya. Atau mungkin saudara yang memiliki, saudara bisa mengasihi dalam bentuk memberi, ya. Bentuk memberi, saudara-saudara, kepada orang yang lebih membutuhkan, yang kuat menanggung yang lemah. Bukan begitu, ya. Semboyan dari si diakonia, saudara-saudara, yang kuat menanggung yang lemah. Mungkin saudara-saudara kita juga mengasihi melalui kita melayani, ya. Melayani, kita melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani sesama kita, saudara-saudara. Semua itu ditujukan kepada manusia, tetapi kita mau melakukannya seperti untuk Tuhan. Kalau kita masih punya tujuan, apalagi tujuannya diri sendiri, saudara-saudara, ya, masih egois, bukanlah menjadi kasih yang sebenarnya. Tetapi ketika kita melakukannya seperti untuk Tuhan, kasih kita, saudara-saudara, sama dengan mengasihi Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, ada satu pantun buat kita. Ya, ada satu pantun buat kita. Jangan keluyuran di musim pandemi. Pandemi Omikron, orang tak bisa tahan. Kalau kita mau diberkati, taat saja pada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur pada pagi hari ini sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang sudah didengar boleh tertanam
di dalam setiap loh hati kami. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan hidup kami. Tuhan tahu apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pengajaran firman-Mu, mendidik kita supaya semakin serupa dengan Tuhan, baik iman maupun karakter, menjadi karakter yang dewasa, iman yang dewasa di dalam Tuhan, sehingga hidup kami semakin berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau mengangkat hati kita dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan, sumber segala berkat. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkatimu dengan kekuatan. Tuhan memberkatimu dengan kesehatan. Tuhan memberkatimu dengan kecakapan untuk menanggung segala perkara. Tuhan memberkatimu dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa dalam cinta kasih, dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus terus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Yang diberkati sama-sama berkata, amin.